Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Jadi pada video kali ini kita akan sedikit atau kita akan mereview aplikasi pinjaman online kredit pintar, teman-teman ya. Jadi aplikasi pinjaman online kredit pintar ini adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK atau pinjaman online legal ya. Jadi buat kalian yang mau pinjam di aplikasi ini harusnya aman-aman saja teman-teman ya, karena ini sudah dipantau dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan teman-teman. Dan aplikasi pinjaman online kredit pintar ini sudah tersedia di Play Store ya, dan juga di App Store. Jadi fleksibel buat kalian yang menggunakan HP iOS dan juga Android teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini ya, ini di menu saya, kemudian kita pindah ke menu home ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk aplikasi pinjaman online kredit pintar untuk TKB-nya atau tingkat keberhasilan bayar per hari ini 97, TKB 30 98, dan TKB 60 99, dan TKB 90 100%. Dan apa itu TKB? Jadi TKB itu adalah tingkat keberhasilan bayar ya. Dari misalkan TKB 90 itu berarti tingkat keberhasilan bayar dalam 3 bulan terakhir ya, atau ibaratnya itu orang yang pinjam di aplikasi ini selama 3 bulan, selama 3 bulan terakhir itu 100% berhasil mengembalikan pinjaman online mereka. Jadi dalam artian aplikasi pinjaman online ini tidak bangkrut teman-teman ya, karena kita tahu sendiri bahwa banyak aplikasi pinjaman online yang memiliki TKB di bawah 95% ya. Jadi itu agak sulit untuk mendapatkan pinjaman. Jadi aplikasi ini tidak ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk pengajuan ditolak di sini ya. Di sini saya akan jelaskan kenapa pengajuan saya ditolak ya. Karena pengajuan pinjaman saya di aplikasi ini ditolak itu karena saya pernah melakukan galbay pinjaman online legal atau pinjaman online resmi OJK ya, di aplikasi Uatas, dan itu saya tidak bayar ya, dikarenakan saya telah membayar cicilan utamanya. Dan aplikasi pinjaman online ini telah menggunakan slik OJK atau BI checking. Jadi di mana pada saat kalian melakukan pengajuan pinjaman itu mereka akan melihat dari status kredit kita atau status pinjaman kita di OJK. Jika kita pernah melakukan galbay seperti saya, itu pasti tidak akan di ACC teman-teman ya. Seperti yang terjadi pada saya ini. Dan ya, namun kalian tidak perlu khawatir ya, kita bisa mereview aplikasi ini untuk sistem cicilan dan sistem bayarannya seperti apa nanti kita bisa bahas ya. Nanti karena di sini saya telah memiliki data dari aplikasi pinjaman online kredit pintar ini, dan apakah aplikasi ini fleksibel atau tidak, dan kita langsung saja untuk bahas sistem cicilan per bulannya seperti apa. Oke, dan di sini kita bisa lihat ya. Di sini untuk contoh pinjaman di aplikasi kredit pintar selama 5 kali bayar atau 5 bulan cicilan. Karena aplikasi pinjaman online kredit pintar ini memiliki limit maksimal yaitu sekitar 50 juta teman-teman ya. Namun pada saat pertama kali mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar itu tidak akan langsung diberikan limit begitu besar ya. Itu tergantung dari penghasilan bulanan yang kalian masukkan. Dan di sini saya akan sedikit jelaskan ya gimana caranya untuk mendapatkan limit yang besar seperti ini. Dan untuk limit yang besar biasanya itu tergantung dari penghasilan bulanan kita, penghasilan per bulan kita. Dan ya, dan pastikan pada saat kalian mengisi pinjaman online di kredit pintar ini kalian seperti biasa ya, untuk persyaratannya itu seperti KTP, verifikasi wajah, kontak darurat, dan informasi data diri, pekerjaan, dan lain-lain. Dan untuk KTP pastikan informasi pekerjaan ya, pastikan sesuai dengan KTP kalian. Namun untuk penghasilan bulanan, misalkan kalian wira swasta, itu kalian isi di atas 4 juta agar mendapatkan limit yang lebih besar ya. Kalau kalian isi di bawah 4 juta itu biasanya mendapatkan limit yang lebih sedikit, dikarenakan aplikasi pinjaman online ini akan memberikan limit sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan penghasilan bulanan kita teman-teman, seperti itu ya. Dan kita bisa lihat di sini ya. Di sini aplikasi pinjaman online kredit pintar ini biasanya memiliki bunga harian ya. Untuk semua jenis pinjaman online itu memiliki bunga harian, bukan bunga bulanan. Jadi biasanya 0,2 sampai dengan 0,4%. Itu adalah aturan OJK teman-teman. Jadi ibaratnya semakin panjang tenor yang kalian ambil, otomatis semakin banyak juga cicilan yang harus atau bunga yang harus kalian lunasi teman-teman. Dan untuk sistem pembayaran di aplikasi kredit pintar ini kita bisa lihat ya, untuk ini untuk jumlah pinjaman sekitar 6 juta teman-teman ya, 6 juta lebih ya, entah 6.500.000 atau 6 juta ya. Namun di sini kita bisa dapat gambaran yang untuk sistem pembayarannya jatuh tempo per bulan ya, jatuh tempo per bulan. Jadi 1 bulan 1 kali bayar. Jadi ini cukup fleksibel ya.
Di sini kita bisa lihat untuk pembayaran pertama itu sekitar tanggal 10 Februari 1.775.000, kemudian 10 Maret 1.775.000, 10 April juga sama ya. Dan untuk 10 Mei ini dia agak kurang teman-teman, yang mencapai 1.248.000 sampai dengan 10 juta dengan nominal yang sama pada tanggal 10 Mei 2025 teman-teman. Jadi ya ini sistem cicilannya itu lumayan cukup fleksibel ya, karena kita ketahui sendiri bahwa ada pinjaman yang memberikan cicilannya itu sekitar 15 hari setelah jatuh tempo, dan kita harus melunasi cicilan pertamanya itu dengan jumlah yang besar. Teman-teman. Jadi ini cukup fleksibel teman-teman ya. Jadi semoga kalian bisa mendapat gambaran ya untuk aplikasi pinjaman online kredit pintar ini. Jadi buat kalian yang bertanya untuk pinjaman online kredit pintar ini resiko galbanya apa? Pastinya karena ini menggunakan BI checking memiliki resiko seperti ya agak sulit ya untuk mendapatkan, atau sulit mendapatkan pinjaman online lagi kalau kalian menggalbay atau tidak membayar aplikasi kredit pintar ini. Kemudian pastinya juga kalian akan mendapatkan teror dari pihak ketiga atau debt collector aplikasi pinjaman online ini teman-temannya. Karena untuk teror meneror seperti itu sudah hal umum walaupun dilarang oleh OJK teman-temannya. Bahkan bisa sampai kredit kontak darurat yang kalian masukkan itu bisa juga diteror oleh mereka teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati ya dalam melakukan galbay pinjaman online resmi OJK. Dan pastinya ya itu adalah hal yang paling sering dilakukan oleh pinjaman online seperti kredit pintar ini untuk menagih nasabahnya yang tidak membayar pinjaman online mereka. Jadi untuk pembahasan kita di aplikasi pinjaman online kredit pintar ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga dapat membantu kalian teman-temannya. Dan apakah aplikasi ini rekomendasi? Jadi cukup rekomendasi teman-teman ya. Cukup rekomendasi selama kalian tidak ada tunggakan cicilan atau galbay cicilan di aplikasi pinjaman online lain, itu pasti akan mudah cair dan mudah di ACC teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan dan juga investasi.